Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Dika Darmawan, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek terhadap NKRI memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum pertahanan dan keamanan. Yang pertama saya akan menjelaskan dalam aspek politik. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek politik dapat dilihat dari keadaan dahulu dan sekarang. Dahulu mungkin sulit untuk kita melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan tentang politik. Namun kini hal tersebut begitu mudah dilakukan melalui televisi, radio, maupun internet. Selain itu, kini masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek politik adalah dengan adanya teknologi memudahkan manusia mengetahui pemberitaan dan hal-hal baru yang berkaitan tentang politik. Isu-isu politik seperti demokratisasi, keterbukaan dan penegakan HAM dapat menjadi bumerang yang digunakan masyarakat untuk memprotes pemerintah. Berbagai aksi demonstrasi terjadi karena masyarakat beranggapan pemerintah tidak menjalankan pemerintahan dengan jujur dan terbuka, sehingga stabilitas politik pun menjadi goyah. Kemudian yang kedua dalam aspek ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek ekonomi antara lain bertambahnya investor yang asing menanamkan modal ke Indonesia, terbukanya peluang bagi pemasaran barang-barang lokal, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, dan makin terdorongnya para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek ekonomi adalah tergusurnya barang-barang lokal di pasaran karena adanya barang-barang asing yang datang ke Indonesia. Kemudian kemudahan para investor asing menanamkan modal di Indonesia membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai bangsa asing. Kemudian adanya persaingan yang bebas menimbulkan kesenjangan ekonomi. Pihak yang memenangkan akan memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan selalu tertindas. Kemudian pengurangan subsidi. Koperasi makin sulit berkembang dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada. Yang ketiga dalam aspek sosial budaya. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek sosial budaya dapat dilihat dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi telah memudahkan hubungan kita dengan dunia luar. Secara otomatis kita memperoleh berbagai informasi yang berasal dari negara-negara lain. Kita bisa mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang di luar negeri. Misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek sosial budaya antara lain munculnya gaya hidup konsumerisme, yaitu banyaknya masyarakat yang gemar berbelanja demi menuruti keinginan bukan kebutuhannya. Kemudian timbulnya gaya hidup hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Kemudian munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup orang barat, padahal jelas-jelas bertentangan dengan kepribadian dan karakteristik bangsa kita. Kemudian makin lunturnya toleransi, gotong royong dan solidaritas. Munculnya sifat individualistis, yaitu anggapan bahwa diri sendiri lebih penting dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian lunturnya nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan antara lain
makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kemudian menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat bersama. Yang kemudian makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan adalah tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. Selain aspek yang tadi, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI juga dapat dilihat dalam aspek teknologi, komunikasi dan informasi, transportasi, kesehatan, dan pertanian. Yang pertama, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh positif teknologi informasi dan komunikasi dalam kemajuan iptek terhadap NKRI antara lain memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai hal dan tempat secara aktual serta terpercaya. Kemudian memudahkan setiap masyarakat menjalin komunikasi dengan kerabat baik untuk urusan keluarga maupun urusan bisnis. Kemudian memudahkan pelajar mencari informasi untuk memperluas wawasan, memudahkan orang dalam melakukan transaksi jual beli barang, dan membantu dalam hal transportasi, yaitu kini kita dapat memesan transportasi melalui online. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya berbagai informasi palsu atau hoak. Informasi tersebut tidak berdasarkan fakta tetapi sengaja diembuskan pihak-pihak tertentu demi tujuan tertentu. Kemudian munculnya berbagai konten negatif di internet dapat merusak moral dan mental generasi penerus bangsa. Kemudian dapat meningkatkan kasus perundungan atau bullying yang makin marak terjadi di dunia maya dan memunculkan keinginan eksis di dunia maya. Yang kedua, dalam aspek teknologi transportasi, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi transportasi antara lain memudahkan dan mempercepat masyarakat melakukan mobilitas, memudahkan proses distribusi barang-barang, dan mempercepat perkembangan sektor pariwisata. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi transportasi antara lain perkembangan teknologi transportasi yang makin canggih pada kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan, misalnya penyelundupan obat-obatan terlarang atau satwa yang dilindungi. Kemudian timbulnya polusi udara sebagai akibat hasil pembuatan alat transportasi berupa gas. Hal ini dikarenakan gas tersebut berisi sejumlah partikel yang membahayakan lingkungan termasuk manusia. Kemudian polusi suara yang timbul oleh berbagai jenis transportasi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi psikologi manusia. Kemudian yang ketiga, dalam aspek teknologi kesehatan. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi kesehatan antara lain ditemukannya alat-alat bantu kesehatan misalnya mikroskop, stetoskop, dan pengukur denyut jantung. Kemudian semakin berkembangnya teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai tindakan dalam dunia kedokteran, misalnya dalam melakukan operasi. Kemudian sistem pelayanan di rumah sakit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ditemukannya teknologi yang dapat mengolah sampah dan limbah sehingga dapat mengurai risiko pencemaran. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi kesehatan yaitu
Penyalahgunaan dalam dosis obat-obatan dapat membahayakan jiwa manusia. Kemudian, obat-obatan jenis tertentu apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya dan mengakibatkan ketergantungan. Dan mengonsumsi obat antibiotik secara berlebihan dapat menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik secara tertentu. Kemudian yang keempat, dalam aspek teknologi pertanian. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi pertanian antara lain, penemuan mesin traktor dapat mempermudah dan mempercepat dalam membajak sawah. Kemudian penggunaan pupuk dapat meningkatkan hasil produksi. Kualitas tanah menjadi lebih baik dan unggul serta tidak mudah terkena penyakit. Kemudian penemuan berbagai jenis obat tanaman dapat membantu petani dalam memberantas hama tanaman. Kemudian perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian menghasilkan sejumlah tanaman hibrida dengan siklus hidup lebih pendek, lebih tahan penyakit dan lebih tahan lama. Kemudian pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek teknologi pertanian antara lain, pemakaian pestisida selain membantu pemberantasan hama, juga dapat mengganggu ekosistem sawah dan mengurangi kesuburan tanah. Kemudian pemakaian mesin secara otomatis dapat mengurangi pemakaian tenaga manusia. Secara tidak langsung, hal ini berdampak dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Kemudian perkembangan bioteknologi dikhawatirkan berefek negatif pada lingkungan hidup. Sekian dari saya. Terima kasih.